Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesak kalian di rumah ibadatnya. Karena itu, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Hendaklah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara yang terkasih, Yesus memberi wejangan kepada murid-muridnya agar menjadi seorang pewarta yang tidak kenal lelah, tidak takut akan mati, tidak mudah menyerah, serta mampu mengenal diri. Menjadi pewarta pada zaman Yesus merupakan sebuah tantangan yang serius. Para murid harus berhadapan dengan orang-orang pintar, yakni kaum Farisi, Saduki, dan ahli Taurat. Yesus tahu kemampuan para muridnya, karena itu dia menghendaki agar para murid harus memiliki sikap cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular itu binatang yang cerdik dalam menghindari bahaya. Dia mampu menghilang seketika ketika ada musuh, dan pagutannya sangat cepat ketika ia dalam posisi terancam. Selain itu, Yesus juga menghendaki para murid harus tulus seperti merpati yang selalu ingat jalan pulang. Jalan pulang yang paling tepat dan benar adalah kembali kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Saudara yang terkasih, bagaimana kita harus diutus ke tengah serigala? Bagaimana seorang diutus masuk ke dalam sarang serigala adalah sesuatu yang sulit. Sebagai domba yang masuk ke liang musuh, kita harus siap mati. Namun, Yesus beri sebuah tips kepada kita. Dalam situasi sulit itu, kita harus belajar licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus mengajak murid-muridnya dan juga kita untuk mampu melihat situasi hidup agar kita tidak terjebak dan masuk dalam cobaan hidup. Kita harus cerdik dan tidak mudah jatuh dalam hasutan-hasutan sesat yang membuat kita murtad atau berpaling dari jalan Tuhan. Banyak orang mengorbankan imannya akan Kristus karena hasutan sesat dari orang lain. Bahkan ada yang menjual imannya untuk sebuah jabatan dan harta. Kita dituntut untuk tulus seperti merpati dan selalu tahu jalan pulang.
asal kita adalah Yesus Kristus. Iman kita akan Kristus selalu menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Dia. Tidak boleh lupa asal kita, atau tidak perlu berpaling. Tuhan akan mengutus Roh-Nya dan menguatkan kita ketika kita berada dalam situasi sulit yang menimpa kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Kami bersyukur karena Engkau memberi jaminan keselamatan kekal kepada kami. Berilah kami kesabaran, kekuatan, dan kecerdikan dalam menunaikan tugas kami, agar kami mampu bertahan dalam keadaan apapun. Perkenankan kami berserah dengan penuh harapan untuk memperoleh keselamatan kekal. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.